Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Hai, apa kabar? Apa kabar? Kayak gak punya dosa ya aku tanyanya ya. Beberapa hari ini aku tuh gak bikin video. Kemana aja sih? Gak kemana-mana sih. Cuma sempat kemarin weekend itu aku sempat ke Bandung. Impulsif tiba-tiba aku pengen yoga di Bandung. Ya udah, akhirnya mendadaklah aku ke Bandung 2 hari itu yoga, abis yoga terus aku balik lagi ke Jakarta. Nah kemarin itu kenapa nggak sempat bikin video, karena setiap aku pengen bikin video selalu ada aja kliennya. Bahkan hari ini aku mau bikin video aja nih kayak mepet banget, bentar lagi tuh ada klien, terus mau bikin malam ada klien lagi. Admin aku sampai bingung nih, mau masukin jam klien aja tuh bentrok. Alhamdulillah ya. Bukan cerita atau mengeluh tuh enggak, cuma supaya kalian tuh tahu betapa ribetnya aku ngatur waktu gitu ya, karena kan nggak ada yang bantuin. Apa kalian mau bantuin aku ya? Muncul ngeluh ya si Dinda ya. Baru bikin video udah ngeluh, muncul. Ya udah itu aja, karena kita tidak dusta di antara kita ya kan, jadi aku bercerita daripada kalian bingung nyariin aku kemana sih nih. Tapi buat kalian yang follow Instagram aku pasti nggak bingung, kalian udah lihat sendiri aktivitas aku tuh gimana gitu ya. Kadang bingung juga ngatur waktu sendiri. Ya udah, ini tuh tadi temanya apa ya, yang masih sorry, yang masih dia ingat tentang kamu, pokoknya gitu ya. Lihat aja nanti aku kasih di thumbnail judulnya apa. Oke, ini general reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini ya. Kita bakal cek energi seseorang ya, pandangan dia tentang kamu nih gimana, yang dia ingat-ingat. Aku bakal kasih waktu buat kalian membayangkan seseorang yang kita mau cek energinya. Silakan. Udah, kita mulai. Ternyata temanya itu yang sampai saat ini masih diingat gitu ya. Kalau masih itu berarti agak-agak orang masa lalu ya. Ya udah, pokoknya yang sampai saat ini dia ingat tentang kamu tuh apa aja ya. Kalau masih itu lebih kayak ke orang masa lalu. Ntar kalian yang mau move on atau deket sama gebetan marah, aku bikin tema kayak gitu ya. Netizen kan emang selalu marah-marah. Taunya marah-marah aja gitu kan, nggak tahu readernya kebingungan, pokoknya marah aja dulu. Soalnya netizennya lagi pada galau kak, jadi gimana nggak mau marah. Emosionalnya nggak stabil kak ya. Oke, yang masih dia ingat tentang kamu. Kangen deh bikin video. Kangen bikin video tapi kemana aja gitu ya. Iya, maaf ya kak. Yang masih dia ingat tentang kamu. Di sini kalian tuh suka pasif agresif katanya. Pasif agresif atau pasif aktif. Jadi kadang ada yang one day kalian tuh kayak excited tentang dia, one day kayak kalian cuek sama dia. Dan tapi yang diingat sama kamu adalah kamu tuh orangnya menyenangkan. Sehari-harinya kamu itu menggambarkan seseorang yang powerful, seseorang yang menyenangkan, seseorang yang tenang, seseorang yang atraktif, yang tahu fokus hidupnya tuh mau kemana, mau jadi apa, arahnya kemana, itu tuh tahu. Nah beberapa dari kalian itu lebih fokus ke diri sendiri, agak-agak cuek gitu, seakan tidak peduli dengan sekitar, tapi hatinya kind-hearted person ya, baik hati orangnya sebenarnya. Beberapa dari kalian juga ada yang suka olahraga, atau ya olahraga lah, bisa dancing, nge-gym, yoga, pokoknya yang berkaitan sama ini ya, full body, kelenturan tubuh atau pergerakan tubuh ya, move your body lah gitu pokoknya.
Kadang kalian tuh ada yang suka meditasi, tapi ada yang suka yang berkontemplasi juga, kayak butuh waktu buat mencari ketenangan sendirian, me time. Beberapa dari kalian tuh suka ya kayak merencanakan sesuatu, bikin plan apa yang kalian inginkan, kedepannya mau ngapain, apa aja yang kalian mau, itu kalian kayak bikin plan. Ibaratnya hidup kalian tuh teratur, terarah, nggak ada yang lihat nanti aja, atau nanti lihat aja kayak gimana, nggak ada ya. Itu abu-abu banget ya hidup yang kayak gitu. Kalian nggak jelas aja gitu, semuanya clear, maunya apa, arahnya kemana. Kalian itu tipe yang banyak keinginannya, mau jadi ini, mau jadi itu, ini dan itu, tapi belum terwujud ya. Banyak maunya dan beberapa direncanakan. Beberapa kalian punya banyak mimpi lah. Punya banyak mimpi, dan di sini ada loh yang kayak kalau lagi kangen, rindu tuh sebut namanya, terus kayak jadi ngirim telepati gitu loh di antara kalian. Mengirim telepati satu sama lain. Kamu orangnya penyayang katanya. Entah kamu yang suka mimpin dia atau dia yang suka mimpin kamu. Bisa keduanya atau bisa salah satunya. Kamu punya banyak mimpi, punya banyak keinginan. Dan kamu tahu bagaimana cara mencintai diri sendiri, self love. Suka merawat diri kamu tuh orangnya. Suka merawat diri. Kadang ada waktu dimana kamu tuh gak mau diganggu, entah me time atau lagi sibuk atau lagi asik sama dirinya sendiri, kayak you have your own world ya, punya dunianya sendiri gitu ya. Beberapa kalian itu juga penyayang, dekat sekali sama sosok keluarga, terutama ini ya, sosok ibu. Kayak kamu tuh cerita apa aja ke ibu kamu, mungkin orang lain gak tahu, tapi kamu bisa seterbuka itu sama ibu kamu. Kamu juga terlihat peduli dan sayang sama keluarga kamu. Begitupun keluarga kamu sangat menyayangi kamu. Beberapa mungkin kayak anak kesayangan, anak kayak kesayangan keluarganya gitu ya. Kamu tuh kayak sebuah warna di keluarga kamu. Ibaratnya kamu tuh yang bikin keluarga kamu tuh jadi kayak terasa fulfill dengan kehadiran kamu di keluarga kamu. Terus kamu tuh membawa warna aja gitu, jadi bikin keluarga kamu tuh kayak lebih hidup aja. Ngerti gak sih? Kadang susah menyampaikannya ya, menyampaikan maksud si tarotnya ini. Energi feminin kamu tuh kuat sekali ya, entah kamu cewek atau cowok, tapi energi femininnya tuh kuat. Sorry ya. Yang dimana kamu tuh penyayang, cinta kasih, love label. Beberapa orang tuh kayak nggak ada alasan buat nggak cinta, buat nggak suka, buat nggak tertarik sama kamu. Itu contoh-contoh seseorang yang love label. Dan kamu sangat menunjukkan kalau kamu sayang sama seseorang, entah dia lawan jenis, keluarga, atau siapapun. Kamu kelihatan banget kalau kamu tuh sayang dan peduli sama mereka. Kamu juga bisa menerima keadaan siapapun dengan tangan terbuka. Beberapa orang nyaman dekat sama kamu nih, auranya baik, positif. Yang tadi aku bilang, gak ada alasan buat gak suka sama kamu. Beberapa orang tuh gampang dekat, beradaptasi, dan nyaman sama kamu, karena kamu memberikan aura yang orang tuh jadi pengen dekat. Kayak bukan orang tuh jadi takut atau segan, tapi jadi pengen dekat. Kayak ada magnet kamu tuh ya, menarik seseorang untuk gampang dekat sama kamu. Ada yang bilang kamu tuh lagi berusaha buat move on atau melupakan seseorang. Ada sisi kamu yang misterius. Beberapa hal kamu nggak open ya. Beberapa kamu kayak nggak open aja, nggak open apa aja sih biasanya nggak open. Aku mau ngomong jadi susah sendiri. Nggak open hati, nggak open apa yang kamu rasakan, pikirkan, atau ada beberapa hal yang kamu keep diri kamu sendiri aja. Mungkin private life atau hal-hal yang privacy. Kamu agak sulit sih membuka diri.
Ya itu mungkin hal-hal yang menurut kamu misterius. No, maksud aku beberapa hal yang menurut kamu privacy, kamu nggak mau umbar-umbar. Kamu memilih untuk keep untuk diri kamu sendiri. Yang masih dia ingat adalah kamu selalu berusaha mengejar apa yang kamu inginkan. Kamu itu kadang bukan pilih-pilih orang atau pilih-pilih teman ya, lebih ke kamu lebih suka aja kalau merasa cocok atau sefrekuensi dengan seseorang. Akan lebih mudah buat kamu untuk dekat sama orang itu, untuk main sama orang itu. Tapi kalau kamu ngerasa kayak ini orang pick me nih, ribet, nah kamu tuh mungkin gak suka dekat atau main sama orang tersebut. Kamu udah berusaha meninggalkan hal-hal yang ribet, orang-orang yang ribet ya. Not only toxic atau negative people, tapi yang ribet-ribet tuh udah kayak kamu males banget ngurusinnya. Kayak kamu punya prinsip-prinsip, aturan-aturan yang harus mereka patuhi gitu loh kalau mau deket, kalau mau berhubungan sama kamu. Kamu tuh kadang pekerja keras ya. Saking bekerja kerasnya kadang kamu gak ada waktu buat diri sendiri, buat istirahat. Kayak ya dari kantor ke rumah tidur, kantor ke rumah tidur. Jadi bener-bener kayak gak punya waktu buat diri sendiri. Saking ribetnya waktu terbuang untuk pekerjaan, kadang kamu lupa mengejar mimpi-mimpi kamu, hal-hal apa aja yang kamu inginkan. Banyak yang bilang kamu itu lebih aktif di malam hari katanya. Ngapain di malam hari? Nah, ada yang bilang kamu tuh saat ini tipe-tipe yang sedang menjaga pola makan, pola hidup sehat, menjaga kesehatan tubuh atau menjaga menjaga pola makan, terus biar maksudnya tuh badannya sehat, biar badannya tuh ada juga yang mungkin kayak diet gitu ya, menjaga bentuk tubuh lah gitu. Apa aja yang kamu kerjakan itu kebanyakan menghasilkan, entah itu pekerjaan utama atau side job, tapi hal-hal yang kamu kerjakan itu menghasilkan. Kamu punya bakat atau hobi yang dimana tuh orang tahu itu adalah ciri khas kamu, signature-nya kamu. Sumpah capek banget. Aku tuh tadi udah bacain ini tebaran yang baru, ternyata nggak ke-record. Sebel. Ya udah sabar ya. Kita mulai dari awal lagi. Yang masih dia ingat tentang kamu adalah kamu tuh bijak orangnya, suka kasih dia advice, saran, masukan-masukan. Dan masukan yang kamu kasih ke dia itu logik ya, masuk logika. Jadi bukan kata-kata atau masukan-masukan yang gak berarti, dan bisa diimplementasikan ke hidup mereka, ke masalah-masalah mereka. Ada yang ingat tentang kamu itu karena kamu cantik atau tampan. Jadi kamu tuh punya signature-nya sendiri. Misal, oh si Raisa yang cantik itu ya. Nah, ada yang ingatnya tuh kayak gitu. Dan ada yang suka atau tertarik dari cara kamu berpakaian, apa yang kamu gunakan juga. Mungkin jadi menarik atau cocok sama kepribadian kamu. Kamu tuh orangnya suka banyak tanya. Ingin tahu sesuatu, kamu tuh langsung tanya ke orangnya daripada berasumsi sendiri. Karena beberapa dari kalian itu tipenya overthinking. Dan kamu suka seseorang yang jujur. Ketika kamu bertanya, orang itu jujur, dan begitu pula kamu juga biasanya jujur ke orang lain. Kamu suka sesuatu kejujuran dan ketulusan. Apapun yang kamu lakukan juga tulus. Banyak dari kalian itu yang lebih spiritual saat ini, entah hubungan sama Tuhan lebih bagus, lebih baik, atau lebih tahu tentang diri sendiri, lebih memahami dirinya sendiri. Nah, tuh ada dreamer sama planner yang tadi aku bilang
kalian itu banyak banget yang hidupnya itu kayak di manage, teratur, terarah, nggak asal-asalan aja ntar lihat nanti mau jadi apa, nggak seperti itu ya. Kalian banyak yang sudah berkembang, banyak perubahan juga. Beberapa, tapi ada nih dia yang lihat kalau kamu tuh selalu ngapa-ngapain tuh sendirian, entah memang introvert atau menjauh dari orang-orang atau lebih nyaman sendiri, bisa juga ya. Dan beberapa dari kalian itu apa ya, kamu yang menghandle hidup kamu, dalam artian kamu gak suka diatur sama orang lain, kamu yang intinya hidup kamu ya aturan kamu ya, your life, your rules gitu ya. Kamu gak mau ikut aturan-aturan orang lain ya, apalagi orang-orang yang seenak-enaknya sama kamu. Dan kalian tuh suka menghibur orang lain, suka menghibur ya orang lagi sedih, atau ya orang juga terhibur dekat sama kamu, nyaman. Dan banyak dari kalian itu suka dengerin musik atau suka lagu-lagu gitu ya, ada jiwa seninya. Mungkin beberapa suka dengerin musik aja, mungkin beberapa ada yang bisa main alat musik juga. Ada yang ngerasa kamu itu jauh dan sulit untuk didekati, sulit diajak ngobrol, sulit diajak ngobrol tuh maksudnya kayak slow respon gitu kalau dicari, dan sulit juga dicarinya untuk diajak diskusi atau sekadar ngobrol basa-basi aja tuh sulit katanya ya. Kamu pengen orang sekitar kamu tuh berkembang. Kalau kamu berkembang, mereka juga berkembang gitu loh, seperti kamu. Yang masih dia ingat tentang kamu, beberapa dari mereka ingatnya tuh karena ngeliat foto kamu ya. Mereka lihat foto-foto kamu, dan ada yang ingat kayak mereka tuh patah hati karena kamu. Entah gak bisa bersama, atau kamu yang menyakiti mereka, atau adalah kenangan tentang kamu yang bikin mereka tuh patah hati. Patah hati tuh gak harus yang kamu yang menyakiti mereka ya. Patah hati karena keadaan juga bisa sebenarnya. Ada yang deeply hurt, sakitnya tuh benar-benar dalam gitu katanya. Ada yang masih merasa sedih karena kamu, atau sedih kalau ingat tentang kamu. Ya ada yang merasa ini ada jarak sama kamu, ada yang merasa kehilangan juga. Tapi ada juga beberapa yang masih manifestasi kamu nih, kayak berharap, berdoa, mengharapkan kamu. Banyak sih yang ingat kamu itu dari foto-foto mereka, galeri handphone mungkin yang mereka simpan. Foto-fotonya nih, banyak foto-foto kamu. Mereka punya pandangan sendiri ya tentang kamu. Banyak yang mereka ambil pelajaran dari kamu, entah kamu cerdas, entah kamu suka kasih nasihat. Ya, atau banyak pelajaran yang mereka ambil dari kamu. Banyak yang ini menyimpan kenangan. Kenangan-kenangan itu masih mereka ingat, apalagi kalau kenangannya indah, yang manis. Kalau kenangan-kenangan yang bikin sedih mungkin enggak kali ya. Ada yang masih menyimpan perasaannya sama kamu, tapi mereka diam-diam aja. Kayak mereka takut buat menunjukkan, atau mereka yakin perasaannya gak terbalas sama kamu nih. Jadi apapun keadaan kamu, ada yang merasa unconditional love ke kamu tuh. Ada yang belajar cara mencintai diri sendiri itu karena kamu mengajarkan mereka bagaimana cara self love, bagaimana cara lebih mencintai diri sendiri, lebih mementingkan diri sendiri dulu, baru orang lain. Ada seseorang yang punya hasrat ke kamu nih. Jadi kalau ngeliat kamu tuh bawaannya tuh gimana gitu ya. Dan ada yang bilang kalau kamu tuh membawa pengaruh baik buat hidup mereka. Kamu sangat berpengaruh lah buat hidup mereka. Misalnya ada yang mengakui kalau hadirnya kamu tuh bantu mereka sukses, kamu tuh bermanfaat buat hidupnya mereka. Dan kamu salah satu orang yang berpengaruh. Kamu juga cukup atraktif katanya. Bukan tipe-tipe orang yang kayak diem aja gitu. Gak bisa diem, ada aja hal yang kamu lagi lakuin, kamu lagi fokusin, kerjain.
Yang ingat sama kamu ini, mereka tuh banyak yang pengen ngobrol, komunikasi lagi sama kamu, cuma kayak masih menahan diri, takut ada rejection, takut kamu tolak. Karena banyak dari kalian itu terlihat seseorang yang cerdas, berwawasan, dan punya prinsip gitu, maksudnya punya prinsip tegas. Jadi kalau mereka hubungin kamu takutnya ditolak aja, apalagi kalau mereka udah punya salah. Tuh kan, baru aku bilang ada salah, terus di sini aku baca ada still angry. Apakah kamu masih marah sama mereka? Nah itu takut ketika kamu masih marah, dan mereka tuh jadi takut buat komunikasi atau hubungi kamu, karena kamu tuh kelihatan banget orangnya tegas. Dan kamu tipe yang kalau ada masalah maunya tuh langsung diselesaikan, diberesin. Dan kalau ngerasa orang itu toksik atau negatif buat kamu langsung menjauh. Nggak mau berurusan lagi dengan orang itu. Apalagi kalau kamu udah sakit hati banget. Itu kelihatan banget kalau kamu udah nggak mau peduli, nggak bener-bener mau tahu orang itu lagi, dan kamu langsung set boundaries sama orang itu. Yap, bener kan? Oke, kayaknya itu aja deh. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Aku mau kasih pesan semesta ya, tapi yang singkat-singkat aja. I wish ya, semoga. Biasanya singkat tapi tetap aja gitu ya. Panjang nanti. Kayak cerpen. Oke, pesan semesta untuk kamu adalah beberapa dari kalian itu lagi kebingungan nih kayaknya. Bingung dalam memilih. Ada yang punya option. Kenapa bingung? Ya, bingung. Kenapa bingungnya nih? Mungkin bingungnya memilih orang atau apa nih, intinya aku nggak tahu nih, bingungnya itu memilih orang, memilih pekerjaan atau apa. Intinya ada beberapa pilihan option yang kamu miliki, tapi sebenarnya kamu tuh udah yakin mau pilih siapa, cuma kayaknya kamu masih takut dalam mengambil keputusan. Pesannya apa ya, coba dikasih waktu untuk diri kamu sendiri, untuk pikiran matang-matang keputusan apa yang mau kamu ambil. Kalau bisa keputusan itu dari keinginan diri sendiri, dari hati ya, bukan atas dorongan orang lain, bukan dipaksa orang lain, bukan tergesa-gesa ya. Coba lebih bijak lagi. Dan beberapa dari kalian ini banyak banget yang lagi kayak butuh support, butuh dukungan, kayak lagi lemah, kayak lagi pengen dikasih semangat gitu bawaannya ya sama orang, kayak lagi sedih aja, kayak pengen ada seseorang yang kayak butuh pelukan gitu kamu ya. Butuh pelukan tuh maksudnya kayak lagi sedih terus, kayak butuh seseorang yang bisa ngertiin kamu. Pesannya adalah kalau nggak ada seseorang yang kasih kamu semangat, nggak ada yang kasih support, ya udah kuatkan diri kamu sendiri. Ya gimana dong, aku juga bingung. Ya udah aku aja yang kasih semangat ya gitu. Semangat ya, jangan, ya boleh lemah sesekali tuh nggak apa-apa, terlihat lemah sesekali juga nggak apa-apa. Jangan terlalu strong atau jangan pura-pura strong, itu juga nggak baik. Sesekali sedih juga nggak apa-apa banget, sesekali down, anxiety, overthinking, nggak apa-apa, tapi jangan berlarut-larut ya. Jangan stuck di satu hal, jangan stuck di situ-situ aja gitu, bangkit maksudnya. Nah, ada dari kalian yang masih teringat masa lalu, gimana nih maunya? Kayak lagi terbayang masa lalu, jadi ingat-ingat seseorang, atau lagi stalking seseorang dari masa lalu. Ini ada sebuah memori yang kamu ingat-ingat tentang seseorang. Entah kamu melihat seseorang itu udah bahagia atau belum, seseorang itu mungkin dekat sama yang lainnya, atau kamu masih stalking aja nih orang ini. Maunya apa, gimana? Mau move on atau masih mau sama dia? Kalau masih mau sama dia, tunjukkan aja. Entah diterima atau enggak, pokoknya tunjukkan aja dulu daripada kamu bimbang dan waktu kamu habis untuk stuck di satu hal dan mikirin orang itu aja. Kalau ditolak ya kamu bisa move on, ya kan? Daripada kamu bingung maju atau mundur, lebih baik kalau masih ada perasaan, maju dulu aja. Kalau ditolak atau enggak itu urusan belakangan menurut aku. Asal kalian itu nggak boleh gengsi, karena yang bikin ribet itu gengsinya manusia aja. Jadi kalau udah gengsi itu susah mau dikasih saran apa. Kayak klien aku itu susah banget kalau udah gengsi, dikasih saran, dikasih cara ABC itu bingung karena nggak mau action karena gengsi. Makan tuh gengsi ya. Ya udah, paling kayaknya itu aja semestanya. Semoga paham apa yang aku sampaikan. Oke, thank you guys for watching ya. Terima kasih, don't forget to stay positive with your heart, mind and soul.
Bye bye.